Yang lain silakan. Ada lagi ibu-ibu, boleh? Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya kalau kita sholat itu kemudian timbul ingatan-ingatan, bagaimana cara kita mengembalikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dalam sholat lalu terbayang akan sesuatu, bagaimana cara memulangkannya? Di dalam pemahamannya, ibu kita semua sudah menyatakan dalam pandang hati kita, la maujud bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud yang nyata dalam bentuk rupa apapun, dalam wujud sesuatu yang lain pun, melainkan itu semata-mata nyatanya wujud Allah. Ya, baik pada diri maupun di luar diri. Kalau kita sudah paham tidak ada yang wujud dalam bentuk rupa yang lain melainkan hanya Allah, karena Allah cuma yang mutlak akan dirinya semata-mata, maka ketika kita sholat teringat namanya anak, cucu, ya, teringat namanya makanan dan sebagainya. Lalu bagaimana cara memulangkannya? Cara memulangkannya, tetap pandanglah apa yang diingat tadi, apa yang terbetik, apa yang terbayang, apa yang terlintas dalam hati dan akal pikir. Pandang segala itu juga adalah bentuk lain daripada wujud nyatanya diri Allah tadi. Nah, dalam paham kita itu, kalaulah itu adalah bentuk lain daripada nyatanya wujud Allah, namun kesempurnaan wujud lain nyatanya wujud Allah secara sempurna itu tiada lain sempurna pada diri. Maka pulangkan semua yang terlintas, pulangkan semua yang terbetik, pulangkan semua yang terhayal dalam hati dan pikiran kita, kembalikan dia kepada satu wujud. Inilah kesempurnaannya. Kembalikan dia ke sini. Nah, ya, kalau kita dah kembalikan ke sini, insya Allah dia tidak akan memunculkan namanya dosa tadi itu. Kenapa? Pada saat kita terbayang ini tadi, kita mampu bahwa itu juga nyatanya wujud Allah, tidak berdosa kita. Yang membuat kita berdosa itu ketika kita tidak mampu memandang Allah dalam bentuk rupa yang lain, dalam bentuk wujud yang berbeda tadi itu. Sama begini mahamnya. Manusia ini kan selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ini Ustaz kasih namanya ilmu titik. Titik. Titik ini bertajali, berganti bentuk dan rupa, menjadi huruf A, B, C sampai Z. Pertanyaan Ustadz, dalam bahasa pandangan Zohir nih, pandang Zohir, samakah huruf A dengan B, B dengan C, C dengan D, secara pandangan Zohir ini, sama atau tidak? Tidak sama. Tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena beda bentuk dan rupanya. A begini, B begini, kan itu tidak sama dalam bentuk dan rupa. Kita nggak sama dia dalam pandangan Zohir nih. Namun dalam pandangan batin, pandangan hati atau ainul basyirah, samakah bentuk rupa A, B, C, D, Z itu dalam pandang hati? Sama. Kalau memang sama, di mana letak samanya, Bu? Karena dia dari titik. Itulah jawabannya tuh. Iya, huruf A itu sebenarnya nyatanya titik itu. Huruf B nyatanya titik, C juga nyatanya titik. Semua huruf itu adalah bentuk dan rupanya titik. Makanya ketika kita memandang huruf A sampai Z, yang terpandang itu adalah titik sebenarnya. Karena titik itu yang berganti bentuk dan rupa dalam bentuk wujud yang lainnya. Tapi kenapa semakin banyak titik menterjalikan dirinya kepada huruf A sampai Z, semakin tak nampak pula titik itu dalam pandangan kita. Karena kita selalu memandang bentuk dan rupa. Memandang Allah juga begitu. Allah sudah bertajalli dalam bentuk rupa yang berbeda. Allah bertahwil, kata Rasul. Allah sudah bertahwil. Tahwilnya Allah itu segala yang wujud. Ya. Kalaulah tahwil Allah itu segala yang wujud, itu artinya segala yang wujud itu adalah bentuk rupa wajah diri Allah.
Namun kenapa manusia tidak mampu memandang Allah pada bentuk rupa yang berbeda? Karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa memandang Allahnya pada segala bentuk dan rupa? Hilangkanlah segala wujud bentuk dan rupa itu, ya, maka nyatakanlah Allah. Allah lah rupanya yang wujud dalam bentuk rupa yang lain itu. Makanya pada saat kita sholat, apapun yang terlintas itu juga nyatanya diri Allah. Apapun yang terbetik itu juga nyatanya diri Allah. Apapun yang teringat itu juga nyatanya diri Allah. Namun kesempurnaan yang teringat, yang terbayang tadi itu, sempurnakan, pulangkan semuanya itu kepada diri. Jadi memandangnya kepada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah nyatanya wujud diri kita, akan tetapi nyatanya wujud diri Allah. Nah, kesimpulannya bahwa kesempurnaan alam sebagai tajalli Allah sempurnalah pada insan ini. Nah, benarnya. Jadi malaikatnya ada di sini, iblisnya ada di sini, jinnya ada di sini, hewannya ada di sini, tumbuh-tumbuhannya juga ada di sini, semuanya ada di sini. Ah, itu yang disebut insan itu. Begitu, Bu. Dalam pandangan ma'rifat lagi. Nah, tadi hakikat. Nah, dalam pandangan ma'rifat, kalaulah Bapak Ibu kita semua adalah nyatanya wujud Allah, nyatanya rupa Allah, nyatanya wujud Allah dan nyatanya rupa Allah itu adalah Allah itu sendiri, maka pada saat itu kita sholat itu tidak ada lagi mengingat-ingat. Kalau masih mengingat itu tanda lupa. Semakin diingat semakin jauh Tuhan tuh. Jadi kalau tidak mengingat, apalagi Ustaz, ya kan? Nah, cukup dinikmati aja sholat tuh. Ya, menikmati sholat itu maksudnya bukan kita yang menikmati sholat, Allah yang menikmati dirinya sendiri di dalam sholat itu. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada Muhammad, kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengaku, yang berdiri, yang ruku, i'tidal, sujud dan duduk dalam sholat Muhammad. Ana rabbaka, akulah Tuhanmu sebenarnya yang berdiri, ruku, sujud, duduk itu. Karena dirimu itu nyatanya aku. Maka yang katakan Muhammad kan ini tadi dah. Tubuh ni ha. Yang zahirnya tubuh. Yang katakan Allah batin, nyata pada ruh tadi itu. Jadi kalau ruhnya udah berdiri, baru nampak tubuh itu berdiri. Kalau ruhnya rukuk, baru nampak tubuh itu rukuk. Tubuh ini Muhammad tadi itu, ya, yang Allah itulah yang nyatanya pada si ayat disebut itu. Janganlah engkau mengaku engkau yang berdiri, aku sebenarnya berdiri. Engkau itu cuma tempat memandang nyatanya aku. Nah, itu mandangnya, Bu. Jadi ketika itu nikmati sholatnya. Allah yang menikmati akan disendiri. Caranya gimana? Hadapkan wajah ke tempat sujud. Hadapkan dada ke kiblat. Mulut membaca ayat. Nah, ke mulut baca ayat. Telinga mendengarkan bacaan ayat yang dibaca oleh mulut. Akal pikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh mulai dari takbir sampai salam. Sedangkan hatinya Bapak Ibu sudah hadir menyaksikan Allah pada diri sendiri, bahwa diri sendiri inilah katakan ainullah, nyatanya wujud Allah. Sedangkan rasa yang ada di dalam ruhani kita sudah menikmatinya. Nah, itulah. Jadi nikmat aja Allahu Akbar. Seperti itu.